Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita hari ini masih bisa berkumpul ya, teman-teman, walaupun via Zoom dalam kegiatan sharing season yang kita bincang-bincang masalah tentang sejarah filsafat Yunani. Sebentar. Maaf, tadi ada sedikit gangguan dulu. Oke, alhamdulillah ini kebetulan kajian filsafat kedua ya bersama Dr. Novian. Kali ini mungkin kita ngebahas tentang sejarah filsafat Yunani klasik bersama Pluto. Yang pematerinya sama seperti pertemuan kemarin, yakni Dr. Novian Widyadharma S.Phil S.Hum. Alhamdulillah sekali ya, beliau masih bisa membersamai kita pada kegiatan hari ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sarla Yusfirman Putri, saya mahasiswa STAI Purwakarta, dan alhamdulillah sekarang saya diperkenankan untuk menemani Dr. Novian ini dalam kajian pada hari ini. Langsung aja ya, kayaknya teman-teman ini udah sangat menggebu-gebu nih, pengen ngedengerin materi untuk hari ini. Saya serahkan kepada Pak Novian, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Sarla. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Jadi ya kita ketemu lagi ya, ini minggu kedua kita akan bicara filsafat Yunani. Kalau kemarin kita bicara latar belakang ya, sampai filsafat prasokratik, yang sekarang ini akan kita lanjutannya dari yang izinkan saya untuk ini ya, share screen. Ini, ya. Nah, baik, ini ya. Oke. Screen, baik, sudah muncul di layar saya. Ya, jadi yang eh, kedua ya, minggu lalu kita bicara latar belakang dari mitos ke logos. Jadi peralihan bagaimana filsafat itu mulai dengan peralihan cara berpikir dari mitos yang ini berhubungan dengan pandangan alam ini ya. Ini kalau uh, ini itu alam tuh tidak bisa dipahami di dalam dirinya sendiri. Alam sifatnya itu chaos. Nah ini kalau di sini menggunakan dewa dewi. Lalu pada abad ke-5 ya, tahun 600 sebelum Masehi itu ada konstruksi baru berpikir mencoba memahami alam semesta ini langsung ya, tidak lewat mitos, tapi alam semesta ini bisa dipahami di dalam dunia sendiri karena alam semesta ini sifatnya itu teratur, ya, kosmos. Jadi, nah ini yang minggu lalu ya, peralihan. Ya, nah sekarang kalau kemarin fokusnya di uh, para filsuf alam, jadi yang membahas alam. Ya, ini yang startnya dari Ionia. Ini Ionia itu sebetulnya di Asia Kecil, ya, bukan di sini. Para filsuf alam ini dikenal sebagai filsuf prasokrates. Ya. Jadi sebelum Sokrates. Jadi kalau kita bicara filsafat itu tonggaknya itu Sokrates. Sebelum Sokrates dan setelah Sokrates. Yang pra ini di sini. Nah, kalau kita ini nanti kalau pasca Sokrates itu nanti kita akan bagi dua ya. Yang filsuf besarnya Plato dan Aristoteles. Ini review dulu ya minggu lalu ya. Jadi,
para filsuf alam ini. Nah, di sini eh, Socrates, nah ini ya nanti ya minggu ini Socrates, kayak Plato yang akan kita bahas hari ini, kayak kayak Plato. Dan pertemuan depan itu Aristoteles itu para filsuf yang tinggalnya berfilsafat di Athena. Ini di sentralnya itu di Athena. Athena itu pusat kebudayaan Yunani. Sebelumnya para filsuf alam ini ya tinggalnya di Ionia gitu. Jadi ada pergeseran dari Ionia ini ke Athena gitu ya. Dan di sini eh, perbedaannya apa antara filsuf alam ini dengan filsuf Athena ini nanti yang kita bahas ini. Para filsuf alam itu hanya memusatkan perhatian pada hakikat fisik semata ya. Jadi ya, fisik ini ya. Soalnya, oh, sorry, belum. Fisik ya. Jadi fisik. Jadi kalau kita bicara fisik, fisika, ya, itu nanti eh, posisinya itu sentral dalam sejarah sains. Jadi filsafat dengan ilmu alam itu dekat ya karena ya filsafat lahir dari perenungan terhadap alam semesta. Jadi yang dilahirkan pertama itu adalah perenungan terhadap alam semesta yang nanti wujudnya jadi ilmu alam ya. Nah, ini apa yang bedanya di Athena itu apa? Nah, ini kalau di Athena itu sudah beranjak dari tidak semata-mata bicara alam, tapi pergeserannya sudah bicara pada manusia. Nah, di sini manusia itu berupa individu dan juga berupa masyarakat. Jadi, jadi ada geser ya. Jadi di sini kalau kita bicara di fisik ini ya alam, di sini dia bicara tentang manusia dan masyarakat. Jadi nanti filsafat itu banyak bicara tentang manusia, masyarakat gitu ya. Ini nanti yang kita akan bahas lebih lanjut. Kita bicara Plato di sini tentu dia punya fokusnya di bicara tentang keabadian jiwa. Nah, ini nanti kita akan eksplorasi lebih lanjut. Jadi sini ya. Oke ya, jadi ini yang minggu lalu kita baru belum nyentuh, kita fokus di bicara renungan terhadap alam semesta ya di situ. Ya, kita langsung saja. Jadi ini transisi ya. Jadi yang memulai untuk bicara renungan terhadap alam semesta itu seorang yang nama apa di masyarakat itu seorang yang namanya Socrates. Oke. Persoalannya kita itu tidak, oke lah orangnya Socrates, tapi persoalannya kita tidak punya catatan ya karya tulisan Socrates gitu ya. Jadi Socrates itu ya stylenya itu diskusi gitu ya, dia tidak mencatat apa yang dia katakan, jadi hanya mengalir gitu ya. Jadi ketika kita bicara ini nanti yang dari mana sih kita bisa memperoleh gambaran pandangan tentang Socrates itu nanti kita berangkat dari muridnya murid Socrates yang bernama Plato. Jadi ini akan kita bahas sekarang. Jadi saya udah mulai nyebut orang ya. Jadi Socrates lalu Plato. Nah kita fokus ke slide berikut ini. Kita akan bicara Plato ya. Nah baik.
kita akan bicara ini orang ya, Plato. Jadi Plato hidup sekitar 428 sampai 347 sebelum Masehi. Jadi Plato itu nama panggilan ya, nama populer gitu. Jadi bukan nama aslinya. Gitu. Kalau Anda punya panggilan yang terkenal gitu, namanya itu ya, atau siapa gitu. Nah, nama Plato itu artinya datar ya, bidang, plate gitu ya kalau bahasa. Nah ini nama aslinya itu Aristokles. Dia dia kalau mau tahu ya, nama aslinya Plato itu Aristokles. Dia berasal dari keluarga aristokrat yang berpengaruh di Athena. Nah nanti ya, nah di sini Plato itu nanti mendirikan aliran yang namanya Platonisme. Di samping itu, Plato juga mendirikan sekolah filsafat ya, yang namanya akademia. Jadi kalau kita sekarang bicara tentang akademik itu misalnya ya, itu sebetulnya merujuk ke nama sekolah yang didirikan oleh Plato di situ. Namanya dipakai ya, akademia. Di situ. Ya, misalnya, nah ini jadi ini akademi itu dari akademia Plato. Plato ini mempunyai pengaruh besar terhadap filsafat Barat nanti. Jadi ini saya mengutip dari seorang filsuf Inggris abad 20, namanya Alfred Mott Whitehead. Dia mengatakan seperti ini. A savage general characterization of European philosophical tradition is that consists of series of footnotes of Plato. Jadi Anda bisa lihat di sini karakter umum dari filsafat Eropa, tradisi filsafat Eropa itu berisikan seri dari catatan kaki dari Plato. Jadi sebetulnya kita bicara apa saja itu sebetulnya kalau dirujuk ya ya sudah itu sudah ada dimulai dari Plato gitu ya. Jadi di sini ini uh, pengaruhnya besar ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini tentu ini kita bisa berbeda pendapat ya. Tapi paling nggak kita dari pendapat ini kita bisa lihat uh, ini besar. Makanya kalau di kelas ya kalau di kelas saya untuk filsafat Yunani itu ada 14 kali pertemuan gitu ya. Nah, nanti saya bagi dua yang besar gitu ya. Plato sama Aristoteles. Ya, kalau Plato itu 4 pertemuan, Aristoteles itu 4 pertemuan. Jadi dua orang ini sudah 8 pertemuan. Ya, sisanya itu untuk yang lain. Jadi ini kita bisa lihat bahwa uh, Plato dan juga nanti Aristoteles itu tokoh sentral kunci dalam filsafat. Makanya ya oke, kalau di sini dirancang bicara filsafat Yunani dalam 4 kali pertemuan, oke lah kita pertama bicara Prasokrates ya, dulu apa pertemuan pertama, lalu sekarang satu pertemuan bicara Plato, nanti berikutnya Aristoteles, lalu yang keempat itu nanti bicara Helenisme, ya. Stoa itu yang populer ketika pandemi kemarin. Situ. Jadi ini aja kita memberi gambaran ya ke saudara, ke semua. Nah jadi Plato itu adalah filsuf kuno pertama yang karyanya terdokumentasi. Kalau kemarin kita sudah nyebut ya nama Thales, Anaximandros, Anaximenes itu oke. Tapi kita tidak punya karya yang utuh tentang mereka. Kita hanya bisa bentuknya fragmen-fragmen atau potongan-potongan, cuplikan-cuplikan. Jadi tidak punya karya yang utuh. Nah, Plato ini adalah filsuf pertama yang kita bisa dokumentasikan karya-karyanya. Jadi di sini ya. Jadi, nah kita nanti bagi di sini karya-karya Plato itu dalam
paling enggak di sini ya secara umum ya. Jadi biar Anda punya gambaran dalam 4 periode. Jadi periode ini periode pertama itu periode Sokratik. Jadi ini ya Plato itu ini muda, ketika masih muda dia sangat terpengaruh oleh Sokrates. Jadi terpengaruh oleh Sokrates. Lalu Sokrates ini jadi banyak temanya tentang Sokrates yang utama nanti sampai di ini ya. Tapi kita tahu Sokrates dihukum mati, lalu di sini Plato mengalami masa transisi, periode transisi. Jadi Plato itu ketika Sokrates dihukum mati, dia sempat pindah ke Italia Selatan, gitu ya, sana ngajarin seseorang gitu ya, jadi tentor, jadi apa, mentor gitu ya. Lalu di sana lalu ada di periode matang, jadi ini puncaknya ya, puncak dari Plato. Jadi dia transisi ini masih dia masih apa, ada pengaruh Sokrates ya, walaupun dia ada Platonya sendiri. Kalau matang ini sudah sepenuhnya Plato ya, jadi Platonisme yang kita dengar itu di periode matang. Sementara nanti di periode tua itu dia sudah lebih membumi gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat filsafat Plato itu sangat melangit gitu ya. Nanti ya bisa kalau ada nanti ketika dia sudah tua, nanti dia ini membumi gitu ya. Uh, jadi kita kalau kita serius belajar filsafat, kita bisa membaca karya Plato, kita bisa ini sebetulnya masuk karya yang mana gitu. Karena orang bisa berubah kan. Jadi Anda saja coba dalam waktu tertentu orang bisa berubah. Nah, jadi ini ya makanya ini ya Plato ini filsuf kuno yang pertama yang karyanya terdokumentasi. Jadi kita bisa melihat transisi ya, perubahan yang dialami oleh Plato di sini. Jadi kalau kita bicara filsafat itu tidak sesuatu yang statis, ya. Jadi tergantung di periode mana gitu. Tapi kalau memang Plato yang sering jadi rujukan itu di periode ini ya, periode matang ini. Ya, itu ya. Nanti yang kita jadikan sampel di sini untuk filsafat Plato tentang periode matang ini untuk Nah, tadi kalau kita bisa cek lagi periode Sokratik itu tadi teksnya itu Apologia, Krito, Utipro, Lakhes, Ion, Protagoras, Isis, Republik. Republik ini nanti besar ya, jadi karya besar. Jadi dia bisa di periode awal bisa, tapi nanti juga periode matang itu ada juga yang bisa. Ini periode Sokratik ya, jadi ketika Plato masih sangat terpengaruh oleh gurunya Sokrates, gurunya bernama Sokrates. Nah, di sini periode Sokratik. Oke, lalu transisi. Nah, di sini tadi periode transisi itu dia sudah mulai menemukan dirinya, dia berusaha mencari diri gitu ya. Di sini juga ada dialog-dialog yang ya tidak terlalu Sokrates tapi belum matang. Nah, itu namanya transisi gitu ya. Kalau matang itu di sini peralihan. Ini Georgias, Meno. Nah, ini nanti kalau saya sering pakai itu Meno biasanya. Tapi ada itu Dimus, Hippias, terus Alexis. Nah, ini yang periode matang. Ini yang kita akan jadikan sampel. Saya hanya diberi satu kali kesempatan untuk bicara Plato. Oke, saya ambil dari periode matang ini di sini. Jadi saya ngambil nanti karyanya Phaedo sama Republik ini yang ini nanti yang alegori gua yang kita pakai.
Ya, nanti tema kita itu baik di Phaedro maupun di Phaedrus ini ya. Karena Republik itu besar ya, jadi banyak sekali temanya. Tapi yang di sini eh, kita akan coba lihat yang benar-benar mewakili Plato itu tentang keabadian jiwa. Ya, nah, ini tema yang khas Plato. Anda bisa lihat tadi ya, di filsafat prasokratik eh, lebih ke perenungan alam semesta. Tapi di sini kita masuk di sana. Lalu, oke, nanti periode tua itu ada estetus, Parmenides ini sudah apa, eh, berbeda lagi. Tapi nggak apa-apa kalau ini nanti cuman Anda bisa bisa lihat gitu ya. Jadi ada perbedaan antara di karya-karya Plato sendiri itu ada perbedaan. Nah, baik, kita akan bicara tentang keabadian jiwa. Ya, jadi eh, ini kisahnya tuh tentang apa gitu ya. Nah, jadi ini ceritanya itu saat terakhir menjelang ajal Sokrates. Jadi Sokrates itu kalau Anda ya mungkin yang belum terlalu familiar ya. Jadi dia tuh dituduh ya anu ya diadili di Athena gitu ya. Dituduh merusak generasi muda gitu ya. Nah, kalau di sekarang itu apa ya? Kasusnya itu penodaan, penistaan agama gitu. Itu kasusnya itu kalau dilihat yang sekarang. Jadi dia dianggap itu kasusnya itu kalau sekarang ya ditarik ke sekarang itu. Anda diadili karena dianggap menistakan sesuatu gitu ya. Kalau diadili, nah dia dihukum mati. Saya nggak akan fokusnya kalau tadi kalau yang apa yang pengadilannya itu dialognya namanya apologi ini ya. Tapi kita akan ke Paido aja. Jadi di situ dia akan bicara di sini. Jadi di sini kalau kita bicara nama-nama dialog Plato itu tokoh utamanya tuh Socrates. Cuman dia bisanya berdialog dengan siapa? Ini dengan orang namanya Krito. Itu namanya dialognya namanya Krito. Berdialog dengan Etikro namanya itu, dengan Pythagoras. Soalnya ini ya Republik nih ya, ini bukan nama orang ya, tapi uh, ini Anda bisa lihat Gorgias, Meno, itu nama-nama orang yang berdialog dengan Plato. Nah, Phaedo ini juga sama. Oke. Phaedo itu nama orang ya, salah satu murid Socrates juga, namanya Phaedo dari Elis. Jadi kalau di sini di teks Phaedo ini, jadi kalau Anda familiar, biasanya Socrates tuh lebih banyak bertanya itu ya, mancing-mancing gitu. Tapi kalau di sini dia uh, agak berbeda gitu ya. Jadi dia karena dia saat terakhir sebelum dihukum mati, jadi dia lebih banyak bicara. Jadi di sini dialog Phaedo itu memusatkan perhatian pada tema umum tentang kematian. Nah ini saya nggak tahu ini ngomong kematian ini. Uh, tapi ini kalau kalau mau karena kita mau mencari Plato gitu ya, keabadian jiwa. Jadi uh, temanya tema kematian. Gitu ya. Oke, nggak apa-apa ya kita bicara tema ini. Ya baik. Nah ini Anda bisa lihat uh, apa, situasinya. Nah ini situasi dari dialog Phaedo ini. Ini kalau ini lukisan klasik ya, dari Jacques Louis David gitu ya. Judulnya The Death of Socrates. Itu ya dilukis tahun 1787. Gitu. Ini kalau sekarang ini lukisannya ada di mana? Ada di Metropolitan Museum of New York. Jadi kalau Anda ke Metropolitan Museum of Art di New York, Anda bisa lihat lukisan ini. Nah ini cukup memberi gambaran ya tadi ya situasi yang ada di dialog Phaedo ini. Jadi Anda bisa lihat di sini, ini situasinya di penjara ya, penjara bawah tanah gitu lah kata-kata. Uh, itu orang mau di eksekusinya minum racun ya.
Ya. Jadi Anda bisa lihat di sini, nah ini Socrates ini sebelum dia minum racun, dia berdialog terakhir dengan kawan-kawannya. Nah ini Anda bisa lihat ini sosok Socrates yang digambarkan oleh Plato ya. Nah, ini teman-temannya, gitu ya. Ini teman-teman Socrates di sini. Ya. Anda bisa lihat ini racunnya ya, racun cemara gitu. Itu yang dipakai untuk sebelum minum. Nah ini digambarkan aja. Jadi ini Anda bisa lihat ekspresi dari orang-orang yang di sini itu sedih ya. Tapi sebaliknya yang Sokratesnya sendiri tenang, malah cukup berapi-api gitu ya. Ini gambar biasa. Dan ini saat-saat terakhir sebelum minum racun. Temanya itu. Nah, nah ini kita kemarin belum sempat bicara ya, definisi filsafat apa. Filsafat itu banyak gitu ya. Kalau Anda bisa baca Introduction to Philosophy itu pengertiannya banyak sekali gitu. Nah, ini kalau kita mau lihat saja dulu pengertian di ini teks Phaedo ini. Jadi ini mungkin agak kontroversial ya. Oke. Jadi Socrates nyuruh nah di sini yang ini kutipan terjemahan aja ya, yang langsung yang ada di teks Phaedo itu. Filsafat itu apa sih? Kalau Socrates bilang intinya gini, filsafat itu semacam persiapan untuk menghadapi kematian. Jadi, wah ini ngeri ya. Jadi, nah orang lain tampaknya tidak ini ada kata-katanya. Orang lain tampaknya tidak menyadari bahwa orang yang mengikuti filsafat secara benar adalah sungguh-sungguh bekerja dalam mempersiapkan dirinya menghadapi maut dan kematian. Jadi, apa hubungannya pertanyaannya mungkin ya kita bisa tanyakan ya. Apa hubungannya filsafat sama kematian? Enggak ada, nggak nyambung bro, gitu misalnya. Tapi ini dia bilang seperti ini, mengikuti filsafat secara benar itu berarti mempersiapkan dirinya menghadapi kematian. Ini kan karena temanya mati ya ini ya, karena temanya ini. Tapi kematian dengan filsafat. Nah di sini baik kita keluar dulu sebentar. Jadi nanti masuk lagi ke sana. Jadi kita bisa lihat. Jadi saya ngambilnya dari Homo Yuval ya. Di sini ada perjalanan spiritual. Jadi kalau kita bicara, Anda sering kan ini kan kematian itu apa, perjalanan spiritual. Jadi kalau ini sebetulnya kalau dilacak lebih jauh itu warisan dari agama dualis kuno. Jadi kalau Anda ini agama Zoroaster yang contohnya ya, agama dualis itu Zoroaster. Saya semester ini juga ngajar agama-agama dunia. Satu pertemuan itu kita membahas agama Zoroaster. Jadi di agama Zoroaster itu ada dua Tuhan, ya. Tuhan baik dan Tuhan jahat. Jadi Tuhan baik itu ya, ya di sini ya, Tuhan baik itu dia menciptakan jiwa yang murni dan abadi, hidupnya di dunia roh. Ya. Sementara Tuhan jahat itu, nah namanya macam-macam ya kalau ya. Ini kalau dia dia menciptakan bukan jiwa tapi materi. Hidupnya di dunia yang tersendiri, bukan dunia roh tadi ya. Nah di sini apa perbedaan ciptaan dari Tuhan baik dan Tuhan yang jahat ini? Tuhan yang jahat itu tidak tahu bagaimana membuat ciptaannya itu bertahan lama. Jadi kita bisa lihat, makanya kalau di dunia materi semuanya itu ada umurnya ya.
Anda bisa, kalau produk itu ada kadaluarsa, Anda kalau nemu produk apa tuh dilihat misalnya kapan expirednya kadaluarsanya gitu. Ini sama ya, semua yang materi itu sama. Dia tidak bisa abadi gitu ya. Ada selalu mesti busuk, rusak, hancur gitu ya. Nah, sementara tadi jiwa itu dia itu abadi, murni gitu ya, nggak bisa rusak. Gitu ya. Nah di sini, nah ini lalu, makanya di sini, karena dia ciptaannya tidak sempurna, lalu ceritanya itu bagaimana ya tidak bisa menjebak jiwa ini bisa masuk ke materi gitu kan, supaya dia hidup gitu ya. Jadi untuk menggembuskan kehidupan ke dalam ciptaannya yang cacat tadi ya, Tuhan yang jahat itu tadi menggoda jiwa-jiwa dari dunia roh yang murni, tergoda lalu mengurung mereka di dalam tubuh. Ya, jadi yang tadinya di atas itu di mana gitu ya bisa masuk. Nah, itu ketika masuk di dalam tubuh. Nah, itulah manusia. Manusia itu apa sih? Manusia itu adalah jiwa spiritual tadi yang terperangkap di dalam tubuh material yang jahat. Gitu. Ini nanti kita Plato sama ya ini, tapi kita ngomong dulu ya sebelum Plato itu juga ada pandangan seperti ini. Jadi manusia itu ada jiwa spiritual baik yang terperangkap di dalam tubuh material yang jahat. Jadi sebagai penjara jiwa, tubuh itu apa sih? Tubuh itu penjara bagi jiwa. Jadi kalau ya, jadi sebagai sekarang tapi penjara ini juga ini kan tadi ya yang namanya materi tadi ada uh, kayak ada yang rest hand, dan apa ada kan silakan Mas, tadi Mas Wahid ada yang raise hand nih. Oke, boleh. Boleh Kang Ali Wahid, kenapa? Silakan silakan. Silakan, Anda mau, nggak apa-apa, saya bisa di kalau halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Kak Ali, ada yang mau ditanyakan ke pemateri? Ya, kalau Anda nggak apa-apa ya. Kalau oke, baik nggak apa-apa. Oke, saya terus ya kalau nanti nggak apa-apa. Kalau Anda bisa menyampaikan. Oke, baik ya tadi ya. Jadi kita bilang manusia itu apa sih? Manusia itu adalah tadi ya dari dua komponen ya, jiwa spiritual yang terperangkap di dalam tubuh materi yang jahat. Di sini tubuh itu adalah penjara bagi jiwa. Jadi ini nah tapi kita bisa lihat tadi ya, materi itu punya umur, kapasitas. Jadi nggak bisa abadi gitu ya. Jadi akhirnya nanti penjara itu ini di chat. Oke. Oke, ya, oke. Ini cerita tubuhnya itu kan. Jadi kita dalam kurun waktu tertentu itu jiwa itu lepas ya, karena tubuhnya itu nggak rusak. Tapi persoalannya ketika tubuh hancur, ya di sini ya, sorry, ketika tubuh hancur, tuh jiwa itu memiliki kesempatan untuk lepas, melarikan diri, karena penjaranya hancur. Namun, nah ini ya, kalau dia sudah terkontaminasi dengan tubuh, jadi sudah merasakan kesenangan tubuh, ini ya. Jadi ini kan dia selama hidup lah, katakanlah berapa lah, 80 tahun lah katakanlah ya. Jiwa tadi yang
itu sudah rasakan kenikmatan ragawi gitu ya, atau ya kenikmatan ragawi. Terus dia kan walaupun dia punya kesempatan untuk lepas gitu ya, karena belum murni gitu ya, namun dia ada keinginan untuk kembali merasakan kesenangan tubuh itu. Akhirnya apa? Kembali ke tubuh yang baru gitu ya. Jadi nah ini jadi di sana. Jadi jiwa itu dengan demikian itu berpindah ya. Hmm. Ya, oke. Ya, apa-apa. Ini, nanti saya jelaskan dulu ya. Ini ada saya lihat. Jadi jiwa itu berpindah dari tubuh ke tubuh. Ya, jadi yang di sana. Saya bentar ya. Nah, ini tadi ini kan pertanyaannya, filsafat itu adalah mempersiapkan diri menghadapi maut dan mengalami kematian. Terus ini tadi latar belakang ya. Terus kita kembali lagi ke ini, ke sini. Filsuf itu apa sih? Orang yang belajar filsafat itu kan namanya filsuf. Jadi di sini kata Socrates, seorang filsuf itu adalah orang yang berjuang untuk membebaskan dirinya pada pada ketundukan senangan jasmania. Jadi ini ya. Jadi orang belajar filsafat itu mencoba mendisiplinkan jiwa dari tubuh gitu ya. Jadi di sini mencoba mendisiplinkan. Jadi di sini jadi dia berjuang untuk memisahkan jiwa dan tubuhnya. Jadi untuk memurnikan pikirannya. Ini filsuf ya, orang yang belajar filsafat tadi ya. Itu latihan sih sebetulnya. Latihan untuk memurnikan jiwa itu tadi. Jadi memurnikan pikirannya dari pengaruh suka duka. Nah, di sini. Jadi di sini para filsuf oke ya. Itu mencari tentang sesuatu yang sifatnya mutlak, kebenaran mutlak, keindahan mutlak, dan kebaikan mutlak. Jadi di sana. Wah, saya teruskan dulu. Nah, semua itu tidak ditemukan di dunia pengalaman indera. Jadi para filsuf itu mencarinya dengan rasio murni, ya. Dan di sini itu ya. Nah, tadi filsafat itu tadi berusaha mencari sesuatu yang sifatnya rohani. Lalu bagaimana dengan tubuh? Tadi ya, tubuh. Tubuh itu kalau bagi Plato di sini merupakan kendala bagi filsafat. Jadi ini kendala. Jadi kebutuhan tubuh dan kelemahannya itu mengganggu kita. Suka, ya Anda suka, duka, obsesif itu mengacaukan persepsi kita tentang realitas. Ya di sini ya. Jadi di sini itu kendala mengacaukan. Gitu. Ya di sini para filsuf itu terus menerus ya menjauhi keterlibatan ya terhadap hal-hal yang ragawi yang tidak murni. Jadi di sini ada yang disebut sebagai pemurnian atau katarsis, ya. Katarsis yang memungkinkan dia sampai pada pengetahuan dan kebenaran. Iya, ini nanti kesimpulan nanti saya jawab dulu ya. Saya jawab tadi pertanyaan dulu. Ini sampai kesimpulan nanti ini masih ada beberapa saya akan coba tadi yang di chat itu ada. Jadi di sini tadi dikatakan ya, berfilsafat itu sepertinya seperti siap menghadapi kematian. Nah, di sini simpulan ya, tubuh itu merupakan kendala bagi pencapaian pengetahuan. Nah,
tubuh itu merupakan akar dari segala kejahatan. Jadi tidak ada harapan untuk mencapai pengetahuan tentang apa saja jika kita masih terikat dengan tubuh, gitu ya. Jadi, nah sekarang kematian itu justru disikapi secara positif ya. Jadi bagi seorang filsuf, kata Socrates, ia telah menyiapkan dirinya untuk menghadapi kematian karena dia telah lama melakukan pemurnian jiwa dengan menjauhkan sejauh mungkin dari pengotoran oleh tubuh. Makanya di sini ketika maut menghampiri itu merupakan puncak dari laku filsafatnya, jadi tentang pemurnian jiwa. Jadi, nah ini tadi kan pertanyaan, kalau orang yang nggak dilatih itu tadi kan akhirnya balik lagi ke tubuh, ya itu kan karena udah apa terperangkap di sini. Nah, justru kalau udah dilatih itu nanti kita bisa bebas murni ya. Jadi berfilsafat itu ini ya, laku pemurnian ini gitu ya. Bisa. Ya, ini oke, saya akan stop sampai sini dulu. Nanti saya mau lihat tadi beberapa sudah ada di chat ini ya yang saya mau baca. Silakan. Ini baik, ini saya di chat ini ya. Oke, dari Mas Ali Wahid di sini tadi. Oke, ini belum selesai ya saya ngomong jelaskan. Oke, rasionalisasi tentang manusia yang merupakan tubuh roh dalam materi itu bagaimana, Pak? Oke, iya, oke. Lalu terkait dengan pemikiran Plato, kenapa pemikiran selalu dibantah harus selalu sedangkan dikawal? Iya, oke ya, sebaik. Jadi ini tadi ya, baik. Ini tadi sudah ada yang tanya, rasionalisasinya itu apa? Nah, gini, rasionalisasinya itu gini sebetulnya, karena em, ada dua hal yang berbeda. Jiwa dengan materi, ya. Jiwa dengan tubuh, gitu ya. Hmm, kalau ini kalau kita belajar filsafat itu uh, pertanyaannya seperti ini, antara tubuh sama jiwa itu satu substansi atau dua substansi yang berbeda, pertanyaannya gitu kan. Jadi kita bisa tanya masing-masing ya. Uh, Jiwa kita dengan tubuh kita itu masing-masing itu punya akar yang sama atau berbeda. Nah, itu dulu di sana. Nah, kalau kita mengakui gini ya, um, jiwa itu bisa tetap abadi. Itu kan berarti kan dia dua yang berbeda. Nah, ini makanya di sini kalau di Plato ini dia rasionalnya seperti ini ya. Jadi makanya jiwa dan tubuh itu berasal dari dua yang berbeda. Nah, sini makanya, nah ini ekstrim ya, Anda bisa lihat ya. Karena jiwa itu asalnya dari dunia jiwa, roh ya, tubuh itu dari dunia materi. Nah, sementara orang hidup itu tadi ya, jiwa itu terperangkap di dalam tubuh. Nah, ini terperangkap di dalam tubuh. Nah, tapi kan tadi ya dikatakan uh, tubuh itu punya dalam waktu tertentu itu penjara itu nggak bisa sepenuhnya mau di sana, dia bisa lepas gitu ya. Tapi persoalannya kalau tidak dimurnikan tadi yang nggak dilatih, akhirnya dia mencari bukan lepas ya dari tubuh, tapi kalau ini kan tadi kembali ke asalnya tadi ya, ke dunia roh tadi di atas. Tapi balik lagi ke tubuh. Nah, ini yang dikatakan tadi oleh uh, filsafat itu apa sih? Filsafat itu di sini bagi Plato ya lewat mulut Socrates ini adalah
upaya untuk memurnikan ya, jiwa dari dari tubuh. Jadi ini itu kira-kira yang uh, apa tesisnya ya. Ini tadi saya sampaikan ya. Jadi filsafat Plato itu banyak, saya ambil satu sampel yang benar-benar merepresentasikan Platonisme ya dalam puncak kematangannya. Jadi tentang keabadian jiwa gitu. Nah, di sini um, di sini. Baik, ada yang langsung aja mungkin sekarang kalau ini sementara ini bisa di apa? Yang mau memberi tanggapan silakan mungkin. Yang tadi sudah ada yang di chat. Boleh Bapak langsung pertanyaan? Hmm. Oke, kakak semua, teman-teman boleh kalau ada yang ingin ditanyakan untuk sejauh ini. Boleh, Tidak. silakan. Tadi yang sudah bertanya boleh mau langsung atau Nah, Bisa Kak. kalau nggak ada saya lanjut lagi. Kalau ya masalahnya ini saya bisa berhenti di situ, ya, nanti bisa belum selesai. Ini baru apa? Halo, suara Ya, silakan. bisa Kak. Ya, silakan. Silakan. Suara saya jelas? Jelas. Oh iya, terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada saya ini. Mohon izin Pak, yang mau saya tanyakan, salah satu teori yang terkenal dari pemikiran Plato, kalau saya tidak salah ingat, bahwa teori pengingatan kembali, bahwa sesuatu yang dialami manusia hari ini itu pernah dialami di alam sebelumnya. Kira-kira begitu Pak yang saya ingat, yang selalu teman-teman di kampus diskusikan, bahwa pengetahuan dan yang ada dimiliki manusia itu adalah proses pengingatan kembali dan pernah dialami di alam sebelumnya. Kalau teman-teman biasanya mengatakan bahwa di alam rahim, di alam apakah, tapi yang menjadi kelemahan teori tersebut adalah yang bagaimana proses pemindahan ataupun hilangnya ingatan ketika tubuh kita di dalam rahim atau di alam lain pindah ke alam materi sampai ke dunia saat ini. Jadi kan kita hanya kadang-kadang menerka bahwa kita kadang-kali menghadapi sesuatu hal yang kita merasa bahwa saya pernah sepertinya pernah berada pada posisi ini. Nah, itu yang mau saya tanyakan, bagaimana penjelasannya tentang prosesi kita lupa dari alam sebelumnya, menurut versi Platonya, bahwa kita pindah dari alam sebelumnya ke alam ini, alam sekarang, kok bisa hilang ingatan itu? Kenapa bisa hilang ingatan itu? Itu yang pertama. Dan yang kedua, tentang ini, Plato, kalau saya tidak salah, murid-muridnya mendirikan sebuah sekolah yang kalau saya tidak salah ingat namanya skolastik, Pak. Apakah kalau saya tidak salah itu namanya skolastik, murid-muridnya mendirikan itu? Pertanyaannya saya adalah, apakah murid-muridnya si Plato ini itu masih Mas, halo. Iya Mas. Iya Pak. Kepotong tadi ini apa? Saya harus ganti ke gadget lain ini. Mungkin pertanyaan bisa diulangi mungkin. Tadi saya nggak. Oh iya Pak. Iya Pak. Oke, silakan. Jadi pertanyaan saya itu Pak, saya ulang. Bagaimana salah satu teori yang terkenal dari Plato adalah teori pengingatan kembali. Oke, ya. Cuman yang sering teman-teman diskusikan di kampus adalah kelemahan dari teori tersebut. Teman-teman belum mendapatkan penjelasannya Plato tentang bagaimana proses pengingatan kembali dari alam sebelumnya ke alam yang sekarang yang dialami manusia, sehingga apa yang kemudian dialami di alam sebelumnya itu pas sampai di alam yang sekarang itu hilang. Dan kita kadang-kala hanya merasa bahwa saya pernah kayak sepertinya pernah berada pada kondisi ini. Nah, itu bagaimana
penjelasannya Plato tentang proses perpindahan itu, Pak. Dan yang kedua, ini pertanyaan saya tentang murid-muridnya Plato yang mendirikan sebuah kelompok belajar, atau yang kalau saya tidak salah namanya skolastik ya Pak ya. Kalau saya tidak salah. Itu apakah masih tetap menggunakan masih tetap berpegangan kuat pada apa yang pernah ditulis oleh Plato, ataukah hanya menggambarkan mengacu pada teori Plato kemudian membuat teori baru? Sekian Pak, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, jadi ini ya, kalau masalahnya teori mengingat itu sebetulnya gini kan, yang dipersoalkan itu sebetulnya gini loh, kan ini kan di dialog Phaedo ini kan Socrates ya, Plato di sini ya, Socrates itu berusaha untuk meyakinkan audiens ketika dia mau dihukum mati bahwa jiwa itu abadi gitu loh. Jadi kalau pada waktu itu di Yunani kuno itu, kalau kita sekarang ini kan kita selalu karena kita berangkat dari agama-agama ya Abrahamik gitu ya, udah percaya terhadap keabadian jiwa, itu udah ya kalau agama terbesar di dunia ya itu dua ya, Kristen sama Islam, itu bicara ada akhirat gitu ya, hidup abadi. Tapi kalau di konteksnya zaman itu orang mati ya selesai gitu ya. Jadi jiwa itu apakah abadi atau tidak itu harus dibuktikan gitu ya. Apakah kita itu masih eksis setelah kematian. Itu Socrates di situ yang di dialog ini mencoba membuktikan itu. Nah, apa buktinya setelah ini? Setelah kematian itu jiwa tetap eksis. Nah, kita kan nggak tahu karena semua orang ini di sini belum pernah mati gitu kan. Tapi, untuk membuktikan keabadian jiwa, dia tidak menggunakan dunia setelah dunia ini, tapi mengandaikan dunia yang sebelum. Nah, ini ya. Jadi itu kita pernah eksis di sana, gitu ya. Jadi itu. Jadi contohnya ini sih. Jadi ini kalau ini hanya yang teori yang dipakai itu teori mengingat kembali itu. Jadi contohnya ini matematika misalnya. Matematika itu kan kebenarannya itu kan tidak bergantung kepada pengalaman ya kan. Anda bisa lihat itu. Kalau ini masih nanti di dialog Meno itu ya. Nanti yang dijelaskan di sana. Jadi Plato dengan Socrates itu mencoba membuktikan bahwa matematika itu kayak sudah tertanam di masing di otak manusia gitu ya. Jadi enggak ya. Nah, di sini dia ngambil contoh misalnya di sana di dialog Meno itu seorang budak itu dikasih pengertian dasar saja tentang geometri, dia ternyata bisa gitu ya, sudah kayak gini ya, sudah terinstal gitu ya di dalam otaknya itu ya di situ. Ya di sini ada semacam ide bawaan di situ ya, di sana di sini. Oke, ini saya sudah masuk lagi. Oke, tapi nggak apa-apa deh, saya masuk sana. Jadi ini. Nah, itu Mas bedanya ini. Kok kenapa kita bisa bermatematika? Itu pertanyaannya. Kalau anunya ya, pakai. Nah, karena berarti kita sebelumnya itu sudah pernah bereksistensi di dunia sebelum ini gitu. Jadi karena kita sudah pernah bereksistensi, maka yang berikutnya itu kita akan masih tetap bereksistensi. Itu ya, jadi anunya di situ pembuktiannya untuk yang itu tadi ya, mengingat kembali itu di sana kepada jadi pertanyaannya gini sih, kalau ini nanti lebih ke filsafat dikembangkan lebih lanjut ya. Ada
ide-ide bawaan tuh ada nggak sih, pertanyaan saya. Nah, itu pertanyaannya dulu. Kalau kita mengakui ada ide-ide bawaan, berarti itu dari mana asalnya? Itu pertanyaan. Nah, berarti kan kita sudah kita lahir itu tidak kosong gitu ya. Kita lahir itu sudah dilengkapi dengan sesuatu yang bawaan disebut. Nah, itu lalu berarti kita dulu kan pernah bereksistensi. Tapi nah, nanti sekarang kita bereksistensi, yang akan datang pun kita akan tetap bereksistensi. Tapi di situ yang bereksistensinya itu bukan bereksistensi secara fisik ya. Yang bereksistensi adalah jiwa kita gitu. Jadi sama ya tadi ya, bermatematika itu kan menggunakan alam pikiran yang tidak tidak ada hubungannya dengan hal yang sifatnya indrawi. Makanya dia sepenuhnya dari jiwa gitu ya. Nah, makanya di situ. Itu kira-kira anunya di sana kalau penjelasannya. Jadi di sini makanya kalau kita mau berfilsafat itu tubuh itu justru merupakan kendala bagi tercapainya filsafat gitu. Makanya para filsuf itu melatih tubuhnya untuk ya lepas menggunakan seminim mungkin. Nah di sini kalau kan masalahnya gini, kebanyakan dari kita itu nggak tahu ya kapan kita akan mati, itu kan nggak tahu ya. Nah, tapi orang seperti Socrates itu karena dia mau dihukum, dia tahu ya, oh saya mau mati 1 jam lagi gitu. Tapi makanya dia bisa bilang seperti ini, justru di sini justru dia bukan merasa sedih ketika menghadapi kematian itu, tapi justru merasa ya inilah kesempatan bagi jiwa saya untuk lepas gitu ya. Karena saya nggak akan khawatir lagi karena selama ini saya sudah melatihnya gitu ya. Jadi bisa benar-benar lepas gitu ya. Kalau nggak dilatih itu nanti akan masuk lagi ya, itu malah terjebak lagi ke tubuh yang lain gitu ya. Oke, ya, saya ini itu ya. Yang kedua tadi apa Mas? Kalau yang ini baru yang pertama ya. Mungkin yang kedua apa tadi? Ya mungkin itu aja dulu ya. Baik. Ada yang lainnya mungkin? Iya Pak. Oke, siap. Bisa didengar Pak? Bisa. Ya, terima kasih. Saya merujuk kepada pengertian filsafat bahwa filsafat itu adalah yang membahas soal tentang pencarian kebijaksanaan. Ya, betul. Dan yang saya melihat bahwa para filsuf itu sendiri tidak bijaksana. Ada satu filsuf yang dia ingin membantu temannya untuk gimana itu konsepnya? Ya, Mas. Halo. Tadi saya masuk. Enggak. Gimana Kak? Ini maaf ya, ini punya saya juga terkendala. Jadi ini ya baik, kalau saya teruskan dulu ya, baik. Jadi itu tadi ya, kalau yang di saya ini, maaf ini saya ini nggak bisa laptopnya nggak bisa connect, ini saya harus pakai HP, jadinya saya ngomong saja ya. Jadi ini tadi bicara tadi ya keabadian jiwa ya. Jadi di situ tadi sudah disampaikan, sudah ada yang bertanya juga bahwa eksistensi jiwa itu bukan sesudah
ada buktinya ya. Jadi eksistensi itu bukan sudah, namun sebelum dia ada di tubuh. Jadi pengetahuan itu mengingat kembali. Saya akan coba ini kalau tadi di Fido ya. Ini sebetulnya yang bicara tentang keabadian jiwa itu juga bisa dilengkapi dengan di teks Republik, ya, Republik Plato. Bapak maaf untuk suaranya mungkin jadi sedikit kecil gitu Pak, kurang terdengar. Oke, Mbak. Ini maaf ya, ini saya coba ya. Saya pakai masuk ke lewat ini aja dulu ya. Boleh Pak. Lewat lewat tadinya ini keputus. Saya masuk dulu ke Zoom ya. Nah ini nggak tahu ini diputus. Ya, mas. Ini WA-nya saya diputus, nggak bisa masuk. Saya biasanya masuknya lewat WA. WhatsApp. Iya. Oke, maaf ya, ini nggak bisa masuk lewat lewat laptop. Mungkin ada lagi deh, pertanyaan lagi, kita bisa diskusi aja langsung ya. Ini kalau sementara itu paparannya itu nanti kita bisa lanjutkan. Kan ada yang ini terkendala teknis ya, maaf. Yang berikutnya mungkin yang mau menanggapi atau yang lain. Silakan. Oke, mungkin teman-teman semua kita masuk ke sesi diskusi ya. Dan dimana kalau teman-teman ingin menanggapi dan ingin bertanya, diperbolehkan langsung mengangkat tangan atau boleh di chat via Zoom-nya untuk menuliskan pertanyaan. Oke. Maaf Pak, ini tadi nggak bisa masuk ke laptop, ini jadi saya pakai HP. Ada, Oke, silakan. Bapak, ini ada sedikit satu pertanyaan. Apa yang melatar belakangi pemikiran teori bentuknya Plato? Kenapa Plato begitu tertarik dengan hal-hal non-material? Apakah tubuh material dan jiwa mempunyai subjektivitas tersendiri? Itu pertanyaan dari Muhammad Hidayat Surya Buana. Oke, Surya ya. Oke, baik. Terima kasih, Mas Hidayat Surya Buana. Jadi, gini, kalau kita bicara Plato, dia, ya tadi saya cuma merujuk Plato itu muridnya Socrates. Tapi sebetulnya kalau dilacak gitu ya, Plato itu juga terpengaruh oleh Pythagoras. Jadi tadi Anda bisa lihat di masa riwayat hidup Plato, dia terbagi periode Sokratik, jelas ya, ketika dia hidup di Athena. Tapi ada periode transisi. Periode transisi dia hidup di Italia Selatan. Kalau dilacak lebih jauh di Italia Selatan itu yang berkembang itu sekte Pythagorean itu hidup di sana, gitu ya. Jadi Pythagoras itu di sana. Jadi kita bisa menduga bahwa di samping dipengaruhi oleh Socrates, Plato itu dipengaruhi juga oleh Pythagoras. Anda bisa lihat lah tadi seperti ajaran keabadian jiwa itu tadi juga lekat dengan Pythagoras. Jadi di sini, jadi kalau saya melihat ya bahwa Plato itu semacam gabungan antara dia concernnya tuh Socrates ya. Jadi bagaimana hidup yang baik, bagaimana itu. Ya, tapi dia menggabungkannya dengan skema Pythagorean gitu ya. Jadi lewat bentuk-bentuk yang abadi itu di sana gitu. Nah, bentuk-bentuk abadi tadi. Nah, dia makanya di sini di dialog Phaedo itu sebetulnya kita bisa kategorikan dia di dialog
sudah Plato sekali gitu ya, karena di situ dia menunjukkan pemikiran Plato yang matang itu tadi, yang itu. Nah, kalau Sokrates itu di sini Sokrates itu dijadikan semacam media bercerita bagi Plato, karena Plato itu tidak menggunakan, kalau dia mau menyampaikan gagasannya dia menggunakan Sokrates di situ. Itu Mas Surya. Jadi mengapa gitu ya, kita bisa lihat ada pengaruh Pythagorean di situ, Pythagoras di situ ya, dan kita tahu di Pythagoras itu dia semacam kultus ya, semacam aliran yang bicara kayak tarekat gitu loh. Jadi filsafat tapi sekaligus tarekat gitu ya. Jadi nggak cuman, kalau ini kan kita, kalau di sini kan diskusi aja gitu ya, Sokrates itu kan, tapi kalau Pythagorean itu udah ada ritual. Nah ini jadinya lebih ke sifatnya keagamaan. Nah ini yang dihilangkan oleh Plato gitu ya, sifat keagamaannya itu. Jadi dan dia tadi disampaikan membuat setelah dari Italia ketika kembali ke Athena, dia membuat sekolah yang namanya Akademia. Nah di sini sekolah ini saya juga bisa lihat terpengaruh oleh Pythagorean itu. Tapi di sini jelas dia modelnya dibuat lebih gabungan ya, gabungan antara Sokrates dengan Pythagoras. Kita tahu kalau Sokrates itu sangat cair ya, jadi ya kayak kita di sinilah diskusi apa saja bebas gitu ya, nggak ada aturan yang terlalu ketat gitu. Sementara kalau di Pythagoras itu ketat sekali gitu ya, itu karena udah semacam sekte gitu ya, yang punya aturan di situ. Nah, Plato itu ketika dia membuat sekolah, dia itu gabungan antara kedua itu. Jadi ada aturan tapi tidak terlalu ketat gitu ya. Jadi ya yang sekolah yang kita sekarang ini ya. Jadi Anda bisa lihat ya, sekolah yang sekarang ini kan dia ada aturan tapi bukan strict ya. Nah, di sini Mas. Itu Mas Surya ya. Jadi kalau dilihat itu kita bisa lihat pengaruh Pythagoras di Plato gitu. Jadi ketika dia bicara bentuk-bentuk, dia mengajunya ke Pythagoras. Nah, mungkin agak susahnya bagi teman-teman kalau yang kemarin kita nggak sempat bahas Pythagoras ya. Kita lompat ya dari mitos Logos gitu. Nah, sekarang kita bicara Plato itu. Ya, kalau kita ngerti Pythagoras ada lumayan lah. Baik. Itu Mas Surya, ada tanggapan balik mungkin, silakan. Bagaimana Kak Surya? Apakah sudah cukup atau masih ingin ditanggapi lagi nih? Atau mungkin dari teman-teman yang lain yang ingin bertanya juga? Oh, terima kasih Pak, sudah cukup katanya. Teman-teman yang lain silakan untuk bertanya atau menanggapi seperti Kak Surya tadi. Maaf, ini saya coba. Nggak bisa. Ya, yang lainnya silakan. Baik ya, ini. Nah, baik, ini saya maaf lagi. Kalau yang di Republik itu sebetulnya, nah ini agak susah karena, jadi kalau yang di Republik itu sama ya gambarannya. Kalau yang di tadi ya di Phaedo itu dia menggunakan
kematian gitu ya, yang bagaimana tubuh keluar dari jiwa. Nah, kalau yang di Republik itu dia menggunakan perumpamaan gua ya. Jadi gua. Jadi saya cerita aja ya, alegori gua Plato yang ada di Republik. Jadi ceritanya itu seperti ini. Anda bayangkan di sebuah gua itu ada tawanan yang terikat ya. Terikat, tawanan itu menghadap ke dinding. Dia sepanjang hidup tuh hanya bisa menghadap ke dinding. Nah, di dinding itu dia di belakang dia itu ada cahaya gitu ya. Jadi dia hanya bisa melihat semacam bayang-bayang saja gitu. Tapi dia nggak pernah tahu itu apa sebetulnya. Tapi yang dia lihat itu hanya bayang-bayang yang ada di dinding. Anda sering ya, kalau saya pas zaman kecil itu listrik mati itu kita main bayang-bayang gitu ya. Kita main tangan di apa gitu ya. Jadi tembok itu karena kita menggunakan penerangan yang lalu kita jadikan seperti media gitu ya untuk melihat. Jadi Anda bayangkan seperti itu, ada seorang yang seumur hidup hanya di gua, lalu hanya bisa menghadap ke dinding itu, dia seperti tawanan yang terikat hanya bisa melihat ke satu tembok itu, dan nggak bisa. Nah, kalau semua orang akan punya pengalaman seperti itu, jadi ya akan. Nah, suatu ketika ada seorang tawanan itu yang bisa melepaskan diri. Jadi dia kebetulan bisa lepas gitu ya, rantainya tuh lepas, dia bisa melihat ke belakang, oh ternyata ini toh yang saya lihat di dinding itu ternyata cuman bayangan yang sebetulnya ada dari objek di sana gitu ya, di belakangnya. Lalu dia bisa melihat objeknya yang ada di gua itu ya. Lalu dia lebih jauh bisa sampai keluar gua gitu ya. Nah, ketika kita sudah terlalu lama di gua itu nggak bisa, Anda bisa bayangkan kalau mata kita tuh sangat peka sama cahaya gitu. Jadinya silau gitu ya. Kita nggak bisa melihat langsung ke objek yang ada di luar gua. Yang kita bisa lihat itu hanya bayangan aja, pantulan. Kebetulan di luar gua itu ada telaga gitu ya. Ya dilihat ada bayangannya dulu gitu. Kita nggak bisa lihat langsung ke objeknya, tapi lihat ke bayangannya. Nah, kayak misalnya gini, kalau kita nggak bisa lihat langsung kan ke matahari kan. Yang kita bisa lihat adalah ke ini. Cahaya yang ada di baskom gitu ya, melihat ini bisa melihat sana sama ya. Jadi ketika di luar gua kita juga tidak bisa langsung melihat ke objeknya, tapi lihat langsung ke bayangnya dulu, setelah sekian lama baru bisa melihat objeknya. Nah, di sini orang yang sudah dari keluar gua itu tadi melihat, oh ini toh ternyata yang ada di kenyataan ada di luar gua. Lalu dia masuk lagi ke gua. Dia memberitahu teman-temannya, ya. Dia ngasih tahu teman-temannya, yang kamu lihat itu sebetulnya cuma bayang-bayang. Gitu. Yang asli itu ada di belakang kita. Kalau ada yang lebih asli lagi, bisa kita keluar dari ruangan ini ke gua ini, kita bisa lihat yang lebih nyata gitu ya di sana. Nah, tapi Anda bisa lihat di sini kalau karena orang di sana itu tidak memahami apa yang disampaikan, dia mengira kamu nggak usah aneh-aneh gitu ya, kamu kita bicara yang biasa aja gitu. Nah, lalu, nah di sini kita bisa melihat ya di teks Republik. Jadi di sini perjalanan spiritual itu dimulai ketika orang mencoba keluar dari gua, gitu ya, keluar dari gua, keluar tubuh. Nah, ini sama dengan yang di Phaedo tadi. Kalau di Phaedo tadi itu gua itu seperti tubuh. Ya, jadi orang itu sebisa mungkin keluar dari gua, keluar dari tubuh. Nah, itu pesan yang bisa dilihat ya. Jadi kalau kita mau berfilsafat itu kita keluar dari gua, keluar dari tubuh. Nah, itu yang pesannya di sana. Jadi Anda bisa melihat kesejajaran ya yang di Phaedo dan di
Republik. Oke, ini ada yang ada yang angkat tangan ini mungkin. Gimana kayak Kang Ali? Ya, silakan Mas. Gimana Kang Ali? Silahkan. Mas Ali. Iya, begini Pak. Hmm. Jelas Pak? Jelas. Pemikirannya Plato tentang realitas adalah ide. Ide adalah realitas yang sebenarnya. Ya. Tapi dalam pemikirannya Aristoteles yang terkandung atas dua unsur materi dan bentuk. Materi ini disebut juga sebagai potensi. Oke. Ya. Dan realitas yang sebenarnya yang dipahami oleh sehari-hari itu adalah yang ada. Ya. Hal yang nyata yang benar-benar ada. Itu Pak, bagaimana tanggapan Bapak soal pemikiran Plato tentang ide adalah realitas yang sebenarnya? Oke. Baik, terima kasih Mas. Jadi sebetulnya ini ya, kalau ini tadi ya sebetulnya ada dua ini, Plato dan Aristoteles itu meskipun guru dan murid, tapi mereka punya perbedaan ya tentang ya, di sini ya dari aspek filsafat di situ. Nah, Plato itu tadi kalau Anda mungkin minggu depan kesempatan yang besok ya, kita bisa lihat di lukisan tadi saya pakai lukisan tadi, ini sekarang nggak bisa. Lukisan tadi Jean-Louis David ya yang di The Death of Socrates. Nanti kalau Anda ke lukisan yang lain itu ada namanya The School of Athens, aliran Athena gitu. Di situ di sana digambarkan ada dua orang berkumpul di tengah sesuatu, di pusatnya itu ada dua orang yang seolah-olah sedang berdialog. Di tengah itu Plato dan satunya itu Aristoteles. Plato itu tangannya menunjuk ke atas, sementara Aristoteles itu tangannya menunjuk ke bawah. Nah, itu sebetulnya menandakan dua orientasi yang berbeda dari kedua filsuf besar ini gitu ya. Jadi nanti makanya di filsafat ini ya, dalam sejarah filsafat kita akan terbagi dua gitu ya penjelasan itu. Model Plato kah atau model Aristoteles. Jadi ini sebetulnya lebih ke alternatif saja ya. Jadi mana yang lebih sesuai gitu ya. Anda pengen sesuatu yang lebih abstrak ya, universal gitu ya. Itu yang model Plato gitu ya, dengan menggunakan bentuk-bentuk atau menggunakan sesuatu yang lebih membumi. Gitu. Jadi ada itu yang sesungguhnya itu di bendanya itu sendiri. Itu Aristoteles. Jadi kalau itu nanti kalau yang dihubungkan sama Aristoteles itu dua alternatif penjelasan. Jadi kalau kita belajar filsafat di sini selalu ada filsafat itu tidak tunggal ya, dalam artian melihat sesuatu persoalan itu akan selalu ada satu pandangan dan alternatif dari pandangan itu. Nah, di sini tadi ini misalnya tadi ya bicara tentang keabadian jiwa yang saya sampaikan ini, itu jelas itu model Plato yang bagi seorang yang materialis ya, filsafat juga ada yang materialis tidak akan setuju dengan tadi ya pandangan model Plato seperti itu gitu ya, karena yang bagi kaum materialis bahwa yang sungguh-sungguh nyata itu hanya yang sifatnya materi gitu ya. Nah, ini sementara yang kita bicarakan ini justru kayak seolah-olah mengecam materi gitu kan. Ini kan dua hal yang berbeda gitu ya. Dan di sini tapi di sini ya selalu ada yang berbeda di sini. Makanya kalau Aristoteles saya lihat itu sebetulnya dia posisinya di tengah-tengah. Jadi kalau di filsafat Yunani kemarin kita bicara filsuf-filsuf Ionia, filsuf-filsuf alam itu coraknya materialis, ya, bercorak materi. Jadi melihat segala sesuatu itu coraknya materi. Contoh tokoh yang paling ekstrim ya misalnya itu nanti
Jadi misalnya kemarin ya monis ya satu, lalu ada pluralis, yang paling itu pluralisme, yang atomisme itu materialis. Jadi mereka mencoba menjelaskan realitas itu secara material. Oke, itu ekstrim ya satu. Kemarin, tapi yang hari ini kita mencoba menjelaskan realitas yang ekstrim yang lain gitu ya. Plato itu mencoba menjelaskan realitas itu menggunakan perspektif Pitagoras yang coraknya lebih spiritual ya, rohani gitu. Dan dia bicara ada dua realitas, tapi realitas yang asasi itu yang sifatnya rohani gitu ya. Itu tadi jiwa dengan tubuh. Nah, Aristoteles itu dia mencoba menjembatani ya. Jadi dia Aristoteles itu kalau dari asalnya itu dari Stagira itu di Yunani bagian utara, itu dia satu kampung sama Demokritos dan kaum materialis yang lain gitu. Tapi di satu sisi dia belajar di akademinya Plato gitu. Nah, filsafat dia itu seolah-olah menggabungkan dua kubu tadi ya. Jadi filsafat dia itu tadi yang Mas sudah sebut tadi, heliomorphe tadi ya. Jadi dia menyebutkan segala sesuatu itu punya hile, materi, dan morphe, bentuk. Jadi dia hilenya tuh ngambil dari kaum materialis, morfenya itu bentuknya dari Plato gitu ya. Jadi Aristoteles itu filsafatnya ngambil dua hal ini. Tapi tapi ini Aristoteles kita bagian setelah ini ya. Tapi ya kalau yang Plato di sini tadi fokusnya tadi yang yang bersifat non materi ya, itu intinya di sana. Justru realitas itu sifatnya yang hakiki, itu bersifat rohani, imaterial. Itu kira-kira tanggapan yang bisa saya berikan dari pertanyaan Mas tadi. Oke, saya lihat di chat lagi, ada lagi. Nah ini tadi ya, Hidayat. Ya, silakan. Kayaknya sudah semua tadi. Bapak mungkin tadi sudah dijelaskan ya pertanyaan dari Kak Ali. Mungkin kalau dirasa untuk waktunya sudah terlalu malam kayak Pak. Mungkin kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Siap. Ya. Makasih Mbak. Tapi ini ya tadi ya ini ini sebetulnya maaf ini tadi ya, saya ini tiba-tiba tadi laptopnya ribet gitu. Nah ini saya pindah Pak. ke HP, jadi tapi nggak bisa di HP, saya nggak bisa tampilkan gitu ya. Saya cuma bisa memberikan untung tadi di setengah jalan, tadi sudah disampaikan. Mungkin itu ya. Jadi kalau minggu ini kita fokus di Plato. Kita nggak tahu kemungkinan pertemuan yang akan datang itu nanti lihat dulu ya sikonnya ya, belum kan ini ada di store itu, kalau bisa ya lanjut, tapi nanti kita kalau ada perubahan nanti saya ngasih tahu ya itu ya Mbak ya ke teman-teman gitu. Oke. Baik Bapak. Ya, kalau saya serahkan ke Mbak. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak. Alhamdulillah ya pembahasan malam ini cukup seru, banyak yang bertanya, banyak juga yang menanggapi. Karena waktunya sudah terlalu malam nih, mungkin di kesempatan selanjutnya teman-teman bisa bertanya lebih banyak lagi dan belajar mengulik lagi tentang filsafat, tentang sejarah filsafat juga. Dirasa cukup, saya Sarlais Firman Putri mengucapkan banyak terima kasih kepada pemateri kita yang luar biasa atas penyampaian materinya yang luar biasa pada malam hari ini. Saya pamit undur diri sebagai moderator. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Selamat beristirahat semua. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya semuanya. Salam semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Sala.